Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa Allah pertemukan dalam satu majelis ilmu, majelis mudzakarah, ya, majelis saling mengingat akan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana semestinya yang harus duduk di hadapan antum semua pada malam hari ini adalah Ustadz kita bersama, yaitu Ustadz Muhammad Hafidh Hafidhahullah Ta'ala. Qadarullah, beliau sedang safar, ya, dalam sepekan ini. Maka dari itu kajian hari Sabtu kemarin yang harusnya ada saya isi ditangguhkan menjadi hari ini, dan juga karena kemarin habis ada kajian akbar bersama Ustadz Subhan Bawazir. Insyaallah sebagaimana yang sudah disebar di flyer, materi kita pada malam hari ini adalah terkait seputar adab tilawah Al-Quran, dan itu masih berkaitan dengan kitab yang kita bahas pada kajian setiap hari Sabtu pekan pertama dan pekan ketiga, diambil dari Sahih Al-Adab Al-Islamiyah. Dan pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan masuk pada bab ke-9 terkait adab tilawah Al-Quran. Al-Quran sebagaimana kita ketahui adalah kitab suci umat Islam, ya. Mungkin kalau kita tanya Al-Quran itu apa, kita mungkin bingung, ya. Pengertian dari Al-Quran itu apa? Ya. Al-Quran pengertiannya adalah kalamullah, ya, firman Allah al-munazzal yang diturunkan ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Itu firman Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Biwasitati Jibril, melalui perantara malaikat Jibril. Al-muta'abbad bitilawati, yang mana ketika membacanya itu adalah suatu ibadah, ya. Ketika membacanya adalah suatu ibadah. Al-mutahadda bi aqsari suratin minhu, dan Al-Quran juga, ya, Allah tantang orang kafir untuk mendatangkan surat yang lebih pendek dari surat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surah apa? Yang paling pendek Al-Ikhlas, ya. Dari zaman dahulu sampai sekarang tidak ada satupun orang kafir, ya, yang berani mendatangkan satu ayat yang lebih pendek dari surah Al-Ikhlas. Al-manqul ilaina bitawatur, ya, yang sampai kepada kita secara mutawatir, ya, sampai kepada kita mutawatir. Mutawatir itu apa? Allah turunkan kepada siapa tadi? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril sampaikan kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Para sahabat. Dari para sahabat kepada siapa? Tabi'in. Kemudian tabi'ut tabi'in. Kemudian kepada para ulama qurra sampai kepada kita, ya. Itu mutawatir, ya, itu mutawatir. Itu makna dari Al-Quran. Nah, ketika kita tahu Al-Quran, membacanya itu mendapatkan 10 kebaikan, ya, yang berlipat. Satu huruf
Alif lam mim tidak dibaca, tidak mendapatkan satu pahala, tapi alif satu pahala, lam satu pahala, mim satu pahala. Satu pahala sama dengan 10 kebaikan. Maka ketika kita tahu dari fadilah membaca Al-Quran, kita hendaknya memperhatikan adab-adab dalam membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu wudu. Yang pertama adalah berwudu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidaklah seseorang dia menyentuh Al-Qur'an, memegang Al-Qur'an kecuali dia dalam keadaan suci. Kecuali dia dalam keadaan suci. Ya. Jadi di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menegaskan kepada kita bahwa wajibnya memegang Al-Quran dalam keadaan toharoh, dalam keadaan bersuci, ya, dalam keadaan bersuci, tidak berhadas, ya, tidak berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ya, jadi dari hadis ini wajibnya keluar satu hukum, wajibnya bersuci ketika kita ingin memegang Al-Quran, memegang mushaf. Maka dari itu tidak boleh bagi orang yang memiliki hadas. Hadas kecil berarti dia tidak berwudu, ya kan? Nah, hadas besar berarti dia sedang dalam keadaan junub. Maka seseorang yang dalam keadaan hadas kecil ataupun hadas besar tidak boleh dia memegang mushaf secara langsung. Contoh ya, ini mushaf. Nah, kita dalam keadaan tidak berwudu, maka tidak boleh kita memegang Al-Quran secara langsung. Apa hukumnya ketika kita ingin membaca Al-Quran tapi kita tidak berwudu? Apa hukumnya ketika kita ingin membaca Al-Quran tapi kita tidak berwudu? Ya. Berwudu ketika kita ingin membaca Al-Quran itu mustahab. Hukumnya apa? Sunnah, dianjurkan ketika kita ingin membaca Al-Quran, ya, tanpa memegang Al-Quran. Bisa. Jadi membaca Al-Quran tanpa berwudu, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi dianjurkan berwudu. Bedakan ya dua hal yang berbeda antara membaca Al-Quran dengan memegang Al-Quran. Dua hal yang berbeda ya. Tadi hadis yang disampaikan di awal yaitu terkait apa? Memegang Al-Quran. Nah, sekarang pembahasannya melebar sedikit kepada bagaimana ketika kita membaca Al-Quran tapi kita tidak dalam keadaan berwudu. Ya. Nah, itu tidak mengapa, tapi dianjurkan, ya, sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat disukai. Ya, sebagaimana sudah dibahas pada kajian sebelumnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangguhkan menjawab salam saja, ya kan? Ada orang sahabat yang menyampaikan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi tidak langsung menjawab. Nabi berwudu dulu, kemudian beliau menjawab salam. Ya, beliau jelaskan sesungguhnya menjawab salam tadi sebenarnya bisa saja, ya. Tapi aku lebih suka ketika aku berzikir kepada Allah, ya, dalam keadaan aku bersuci, ya. Zikir bukan sekedar zikir yang dilafalkan, tasbih, tahmid, takbir, bukan. Membaca Al-Quran juga bagian daripada zikir. Maka dari itu membaca Al-Quran
Walaupun kita tidak berwudu tidak mengapa, tapi ketika kita berwudu maka itu sangat-sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian memegang Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu, maka para ulama dari zaman dahulu itu mereka lebih berat, ya. Jumhur lebih berat mengatakan haram, yang memegang Al-Quran tanpa berwudu haram. Ya. Memang ada beberapa ulama yang dia mengatakan bahwa la yamassuhu illa mutahharun. Ya. Mengambil dalil dari Al-Quran tadi bahwa tidaklah Al-Quran itu disentuh kecuali oleh orang-orang yang bersuci. Ya, bahwa bersuci di situ, orang suci di situ adalah orang Muslim dan kafir antara itu, ya. Jadi ini perbedaan pendapat dari para ulama, tapi insya Allah yang lebih kuat adalah ketika seseorang memegang Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu, maka itu jatuh pada keharaman. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kemudian bagaimana misalkan tadi kita memegang mushaf, ya, memegang mushaf itu harus berwudu. Lalu bagaimana ketika kita membaca Al-Quran di HP? Ya, membaca Al-Quran di HP. Nah, ketika kita membaca Al-Quran di HP, ya, walaupun dalam keadaan tidak berwudu, maka tidak mengapa. Kenapa? Karena Al-Quran yang ada di HP itu dia bukan Al-Quran. Ya, ketika kita tutup dia jadi apa? HP apa tetap Al-Quran? Tetap HP. Ya, makanya para ulama, ya, muasir zaman sekarang mereka mengatakan, ya, dalam banyak pendapatnya bahwa memegang Al-Quran, membaca Al-Quran dari HP, ya, itu tidak masuk dalam kategori hukum tadi, ya, la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidaklah seseorang yang memegang Al-Quran itu kecuali dia dalam keadaan suci. Karena apa yang disentuh di dalam kita scroll halaman per halaman itu tidak langsung berkaitan dengan Al-Quran, tapi apa? Ada yang membatasi. Apa yang membatasinya? Layar, ya. Yang membatasinya adalah layar, jadi tidak langsung ke dalam ayat. Nah, termasuk juga hukumnya ketika kita mendapatkan robekan-robekan Al-Quran, ya, kita pegang, itu Al-Quran atau bukan? Al-Quran, maka hendaknya kita berwudu terlebih dahulu baru mengambil ayat tersebut, baik dalam robekan, baik dalam kayu dan sebagainya. Itu seberapa penjelasan dari para ulama. Allah Ta'ala bisawab. Baik, lanjut, ya. Jadi itu dua hal yang berbeda antara membaca Al-Quran dengan memegang Al-Quran. Jadi harap bisa dipahami. Selanjutnya, ketika membaca Al-Quran yaitu menghadap kiblat. Ketika membaca Al-Quran yaitu menghadap ke kiblat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, inna likulli syai'in sayyidan wa inna sayyidal majalisi qubalatul qiblah. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada pokoknya, ada pemimpinnya. Dan sebaik-baik pemimpin majlis adalah menghadap kiblat. Ya. Dari hadis umum ini bahwa Nabi SAW lebih menyukai dalam melakukan kebaikan menghadap kiblat. Maka dari itu ketika kita membaca Al-Quran kita sangat dianjurkan untuk menghadap kiblat. Apakah boleh tidak menghadap kiblat? Boleh, sah-sah saja, ya, sah-sah saja, tidak mengapa. Namun alangkah baiknya kita ketika membaca Al-Quran menghadap ke kiblat. Yang ketiga yaitu bersiwak. Yang ketiga adalah bersiwak. Dari Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi. Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siwak itu mensucikan atau membersihkan bibir, mulut, dan mendatangkan keridhaan bagi Rabb kita.
bahwa bersiwak itu akan membersihkan mulut dan akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Siwak adalah sesuatu yang akar ya. Akar yang kita gunakan untuk membersihkan mulut ya. Membersihkan mulut dimulai dari tengah ke kanan ya atau langsung dari ke kanan ke kiri. Ya, itu cara bersiwak. Dari tengah ke kanan atau langsung dari kanan ke kiri. Jadi bukan dari kanan ke kiri atau bukan dari kiri ke kanan atau dari tengah ke kiri, bukan ya. Tapi dari sebelah kanan terlebih dahulu baru ke kiri. Termasuk di situ juga kita membersihkan mulut dengan apa? Dengan sikat gigi. Ya. Dimaksud di sini juga bukan sekedar siwak akar tadi, tapi juga dengan apa? Dengan sesuatu yang bisa kita sebutkan dengan untuk membersihkan mulut, yaitu dengan sikat gigi tadi. Kemudian juga dari Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thayyibu afwahakum bis-siwaki fa innaha turuqul Qur'an." Bersihkanlah mulut kalian dengan siwak karena mulut itu jalannya Al-Qur'an. Nah, bersihkanlah mulut kalian dengan siwak karena sesungguhnya mulut tersebut jalan untuk membaca Al-Quran. Coba bagaimana di sini, masya Allah ya, pengagungan kita terhadap Al-Quran. Tadi kita berwudu, ya, kemudian bersiwak, Dalam ketika kita membaca Al-Quran, kita disunahkan untuk membersihkan mulut. Seolah ketika kita membaca Al-Quran ini, kita sedang berhadapan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita diajarkan ya untuk apa? Mengagungkan Al-Qur'an dan memuliakannya sebisa mungkin, menghadap kiblat, kemudian apa? Membersihkan mulut. Jangan sampai mulut kita bau tapi kita membaca Al-Qur'an. Nanti insyaallah ada penguat lagi hadis kenapa kita lebih baiknya membaca bersiwak, membersihkan mulut ketika ingin membaca Al-Qur'an. Dari Ali radhiyallahu anhu qala innal 'abda idza qama yusalli atahul malak faqama khalfa. Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata ya, sesungguhnya seorang hamba ketika ia bangun malam untuk melaksanakan salat malam, ia didatangi malaikat, dan malaikat tersebut berdiri di belakangnya. Yastami'ul Qur'an wa yadnu. Malaikat tersebut mendengarkan seorang yang sholat tadi, kemudian yang mendengarkan Al-Quran, kemudian mendekat kepada orang yang sholat tadi. Fala yazalu yastami'u wa yadnu hatta yad'a fahu ala fihi. Ya, dan malaikat masih terus mendekat kepada orang yang sholat tadi sampai mulut malaikat dekat ke mulut orang yang membaca Al-Quran tadi. Fala yaqra'u ayatan illa kana fi jawfil malak. Maka tidaklah ia membaca Al-Quran, membaca satu ayat ya, melainkan ayat tersebut masuk mulut malaikat dan langsung turun ke perutnya malaikat. Maka dari itu, mengapa kita dianjurkan untuk membersihkan mulut terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran. Itu bentuk dari pengagungan kita kepada Al-Quranul Karim. Selanjutnya yang keempat, membaca Al-Quran dengan tartil. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Muzammil, warattil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan cara tartil. Ya, tartil itu artinya tarosul, yang membaca Al-Quran dengan perlahan. Membaca Al-Quran dengan perlahan. Sahabat Ali radhiyallahu anhu ia berkata, makna tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Ya, sahabat Ali mengatakan bahwa tartil adalah maknanya memperbagus huruf-huruf
ya di dalam Al-Qur'an melafalkan huruf-huruf dengan baik, ya, wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui di mana tempat berhentinya ketika membaca Al-Qur'an. Ya, jadi dua komponen ini di dalam Al-Qur'an sangat penting. Bagaimana kita menempatkan huruf-huruf sesuai dengan hak dan mustahabnya, yang pertama, dan yang kedua yaitu kita tahu di mana tempat berhentinya ayat. Karena kalau salah berhenti nanti bisa salah makna. Salah berhenti bisa salah makna. Makanya ketika ada orang yang bertanya, Quran apa yang bagus? Saya selalu menyarankan Quran yang ada tanda wakaf dan tanda berhentinya, ya. Tanda wakaf dan tanda berhentinya. Kalau kita belum memahami bahasa Arab dengan benar, atau kita sudah mampu mengetahui ilmu tajwid dasar, kita kenali saja tanda-tanda wakaf, ya. Kalau misalkan tandanya jim, ya jim kecil, itu berarti boleh berhenti, boleh lanjut. Kalau tandanya mim, berarti kita wajib berhenti. Kalau tandanya shad lam ya, berarti dia lebih baik lanjut. Kalau tandanya qaf lam ya, berarti dia lebih baik berhenti. Ya. Kalau lam alif, berarti dia harus lanjut. Nah, dengan memahami tanda-tanda wakaf di dalam Al-Quran, itu sudah membantu kita, walaupun kita nggak tahu bahasa Arab, nggak tahu mana Al-Quran, itu sudah sangat membantu kita kapan kita berhenti membaca Al-Quran, kapan kita lanjut lagi. Ya. Kenapa bisa salah? Jannatun tajri, berhenti di surah Al-Bayyinah, ya, yaitu surga-surga yang mengalir. Apakah surga mengalir? Tidak. Maka di sini salah wakafnya, salah berhenti. Ya, harusnya jannatun tajri min tahtihal anhar. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Berhenti di situ. Surga Aden, ya, yang mengalir di bawahnya sungai. Nah, kalau berhenti di tajri, jannatu adnin tajri. Berhenti di tajri berarti yang mengalir apa? Surganya, bukan sungainya. Nah, disinilah pentingnya kita mengetahui wakaf dan ibtida, cara berhenti, cara memulai suatu ayat. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah golongan kami orang yang tidak memperbagus Al-Qur'an, orang yang tidak melantun-lantunkan Al-Qur'an, orang yang tidak menyanyikan Al-Qur'an, ya. Di sini ada syaratnya, ya, bagaimana kita melakukan. Yang pertama, syarat melakukan Al-Quran itu tidak keluar dari kaidah tajwid. Syarat yang pertama adalah tidak keluar dari kaidah tajwid. Syarat kedua, huruf yang dilafalkan jelas. Dan syarat yang ketiga, tidak menyerupai nyanyian. Ya, tidak menyerupai nyanyian. Makanya ada satu syekh, mohon maaf ya, satu syekh dia tidak kurang sependapat, ya, dengan bacaan syekh yang lain yang suaranya itu cukup meliuk-liuk, ya. Antum semua kalau dengar Masya Allah senang dengarnya. Kenapa? Karena hampir mirip ke nyanyian, mirip ke nasyid, ya. Ditegur, ya, menurut beliau itu bagian apa? Bukan bagian dari Al-Quran, itu sudah hampir menyerupai ke nyanyian. Nah, di sini syaratnya untuk membaca Al-Quran, melakukannya, yang pertama tadi tidak keluar dari kaidah tajwid, yang kedua huruf yang dibacakannya jelas huruf per hurufnya, kemudian yang ketiga tidak menyerupai Al-Quran. Qala Al-Munawi berkata bahwa yang disebut dengan tartil adalah ayyuhsina sautahu bihi syaritatan alla yazida harfan wala yanqusu harfan. Kata Imam Al-Munawi bahwa tartil adalah memperbagus suara dengan syarat tidak melebihi satu huruf, juga tidak mengurangi satu huruf. Kalau panjangnya 2, 2. Kalau panjangnya 4, 4. Kalau panjangnya 6, 6. Tidak dilebihi, tidak dikurangi. Hurufnya tidak ditambahkan juga, tetap penambahan huruf, ya. Wadduha,
Itu panjang 2 harokat. Tapi kalau sudah wadduha berhenti nekan itu keluar hamzah. Nah, itu menambah 1 huruf lagi. Wallaili idza saja. Nah, nekan saja itu keluar hamzah ya. Kenapa? Keluar dari tenggorokan paling bawah. Tapi kalau wallaili idza saja ya keluar dari rongga tanpa ada tekanan itu menjadi mad ya, menjadi mad. Nah, disinilah pentingnya apa? Tidak mengurangi 1 huruf, tidak menambah 1 huruf. Itulah tartil. Dan di dalam membaca Al-Quran itu urutan membaca Al-Quran ada 3. Yang pertama tahqiq, yang kedua tadwir, yang ketiga hadr. Yang namanya pertama tahqiq itu adalah membaca dengan pelan. Ya, pertama urutan membaca Al-Quran adalah tahqiq, dia membaca dengan pelan. Itu baik untuk apa? Untuk belajar Al-Quran. Untuk belajar, ya bacanya pelan sekali. Ya kita sering dengar bagaimana guru mengajarkan Al-Quran dengan bacaan yang sangat-sangat pelan. Itu namanya urutan atau marotib dari bagian dari tahqiq. Yang kedua tadwir. Tadwir itu lebih sedang lagi, ya. Yang tadi lambat, yang kedua tadwir dia agak sedikit cepat. Nah, agak sedikit cepat. Kemudian yang ketiga adalah hadr, dia bacaannya cepat. Jadi lambat, sedang, cepat. Yang lambat disebut tahqiq, yang sedang disebut tadwir, yang cepat disebut hadr. Ya. Itu tingkatan dari apa? Membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima, di antara adab membaca Al-Quran adalah membaca dengan penuh kekhusyuan. Membaca dengan penuh kekhusyuan. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Inna min ahsanin nasi sawtan bil Qur'an alladzi idza sami'tahu yaqra'u ra'aita annahu yakhshallah." Sesungguhnya orang yang paling baik suaranya, ya, suaranya dalam membacakan Al-Qur'an, alladzi idza sami'tahu yaqra, kamu ketika mendengarkan dia membaca, kamu melihat bahwa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting ya. Seseorang dikatakan baik membaca Al-Qur'annya ketika apa? Kamu melihat dia membaca Al-Qur'an, dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini dianjurkan kita membaca Al-Qur'an dengan khusyuk, penuh tadabbur, sehingga apa? Kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita merasakan dengan kekhusyuan ini seolah kita sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, itu ikhlas dalam membaca Al-Qur'an. Dari Abu Umamah, an Abi Umamah radhiyallahu anhu, an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Innallaha la yaqbalu minal 'amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu." Dari Abu Umamah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali amalan tersebut dilakukan dengan ikhlas dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suatu amalan ya kita sudah tahu syaratnya. Yang pertama apa? Ikhlas, dan yang kedua apa? Yaitu mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita ingin membaca Al-Qur'an, pertama ikhlaskan diri kita bahwa kita mengharapkan ridho Allah, bahwa kita mengharapkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua bahwa apa yang kita baca ini sesuai dengan arahan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang ketujuh, berdoa ketika membaca Al-Qur'an. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, annahu shalla khalfan nabiyyi qiyamal lail fa qara'a bil baqarah wan nisa wa ali imran kullama marra bi ayatin fiha rahmah sa'al
aw ayatin fiha adzab ista'adz. Bahwa ketika ia salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat malam, faqara'a bil Baqarah. Nabi membaca surah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Setiap Nabi membaca sampai ke satu ayat, ayat itu berisi terkait ayat rahmah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat tersebut. Membaca surga, ayat surga, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta surga. Kemudian ketika sampai pada satu ayat terkait ayat itu azab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah untuk dihindarkan dari azab tersebut. Ya. Nah, itu terkait doa ketika membaca Al-Quran. Disunahkan kita ketika mendapatkan ayat rahmah, kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan rahmat tersebut, dan ketika kita mendapatkan satu ayat berisi terkait azab, maka kita meminta kepada Allah perlindungan dari azab tersebut. Yang kedelapan, dianjurkan untuk menghatamkan Al-Quran tidak lebih dari 40 hari, ya. Tidak lebih dari 40 hari. Dari Nabi SAW, qala li Abdullah bin Amr. Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Amr, Iqra'il Qur'an fi kulli syahrin. Bacalah Al-Quran dalam satu bulan. Iqra' fi 20 lailah. Bacalah dalam 20 malam. Iqra' fi 10. Bacalah dalam 10 hari. Iqra' fi 7. Bacalah dalam 7 hari. Wala tazida ala dzalik. Dan jangan sampai lebih dari itu. Kemudian juga dari Abdullah bin Umar, Iqra'il Qur'ana fi arba'in. Baca Al-Quran dalam waktu 40 hari. Kita tanya pada diri kita, kapan terakhir kita menghatamkan Al-Quran? Jangan-jangan bulan Ramadan saja kita menghatamkan Al-Quran, tapi di luar itu kita belum menyelesaikannya kembali. Ya. Kita harus banyak-banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata sahabat Utsman bin Affan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina." Kalau sekiranya hati kita ini bersih, suci, ya, maka kita tidak akan pernah kenyang dari membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Utsman, ya, sampai membuat indikator kebersihan hati kita dengan apa? Kaitan kita dengan Al-Quran. Lau tahurat qulubuna, kalau hati kita bersih, hati kita suci, masyabi'na min kalami rabbina, kita tidak akan pernah kenyang dari membaca Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, silakan tanya pada diri pribadi, ya. Kapan terakhir kita membaca Al-Quran? Kapan terakhir kita menghatamkan Al-Quran? Bisa jadi 2 tahun yang lalu kita baru hatam, ya. Allah musta'an. Kita introspeksi diri kita sendiri. Padahal ini kitab suci kita, ya. Kitab suci kita. Selanjutnya yang ke-9, ikhlas dalam belajar Al-Quran, dalam mengajarkannya, dalam membacanya. Ikhlas dalam belajar Al-Quran dan mengajarkannya, juga dalam membacanya. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan dari Sulaiman bin Yasar, qala tafarraqan nasu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqala lahu natil ahli Syam, Ayuha syekh hadisna hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya. Dari Natil ahli Syam berkata, wahai syekh, berikan aku satu hadis, ya, yang kau dengarkan dari Rasulullah. Kalau begitu baiklah. Ya, aku mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, Inna awalan nasi yuqdo yaumal qiyamah.
manusia yang akan pertama kali dituntut pada hari kiamat adalah rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Seseorang ya yang dia itu syahid di jalan Allah. Ya. Dia mencari kesahidan di jalan Allah, kemudian dia didatangkan pada hari kiamat. Kemudian ia dijabarkanlah nikmat-nikmat yang ia dapatkan dan ia mengakuinya. Qala fama amilta fiha. Kemudian ia ditanya, apa yang kamu lakukan terkait nikmat tersebut? Qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Aku telah berjuang demi engkau sampai aku syahid. Kemudian Allah menjawab, kadzabta, kamu berdusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari, tapi kamu berperang agar engkau dikatakan sebagai seorang pembenar pemberani. Faqad qila, dan panggilan tersebut, sebutan pemberani tersebut sudah didapatkan. Summa umira bi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian ia diminta untuk ditarik wajahnya sampai ia diseret ke neraka, dilemparkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Kemudian yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa utiya bi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Dan seseorang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya dan ia membaca Al-Qur'an, ia didatangkan, kemudian dijabarkanlah nikmat-nikmatnya dan ia pun mengakuinya. Qala fama 'amilta fiha, kemudian Allah bertanya, apa yang kau lakukan terkait nikmat tersebut? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku belajar ilmu dan aku mengajarkannya dan aku membaca Al-Quran demi engkau wahai Allah. Kemudian Allah SWT menjawab, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim. Kamu berdusta, tapi kamu belajar ilmu itu agar kamu dikatakan menjadi seorang alim. Dan kamu membaca Al-Quran wa qara'tal Quran liyuqala huwa qari. Kamu membaca Al-Quran agar kamu dikatakan seorang qari. Faqad qila, dan panggilan-panggilan tadi, panggilan alim, panggilan qari sudah didapatkan. Orang-orang sudah menyebut panggilan tadi. Tsumma umira bi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkanlah agar menarik orang tadi, tarik wajahnya dan dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Wa rajulun wassa'allahu 'alaihi wa 'atahu min asnafil mali kulli fa utiya bi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Dan seorang yang Allah luaskan, Allah lapangkan baginya hartanya. Kemudian ia didatangkan dan dijabarkanlah semua nikmat-nikmatnya dan ia pun mengakuinya. Qala fama 'amilta fiha. Allah bertanya, apa yang kau lakukan terkait nikmat tersebut? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyun faqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad. Ya. Aku tidaklah meninggalkan satu harta pun aku infakkan di jalan kecuali apa? Itu demi Allah SWT. Kemudian Allah menjawab, kamu berdusta, akan tetapi kamu lakukan itu agar kamu dikatakan sebagai orang yang dermawan. Faqad qila, dan sebutan dermawan tersebut sudah ia dapatkan. Summa umira bi fasuhiba ala wajhi summa ulqiya finnar. Dan ia diperintahkan untuk ditarik wajahnya dan dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah ini bila terjadi pada diri kita. Jangan sampai kita ingin belajar Al-Quran agar dikatakan qari. Jangan sampai kita ingin belajar agama agar dikatakan alim. Dan jangan sampai kita berinfak agar dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Ketiga orang tadi semuanya mendapatkan gelar-gelar tersebut. Ya, faqad qila, ya. Qari, alim, faqad qila. Panggilan itu sudah didapatkan. Jawad, ya, dermawan sudah didapatkan. Dan ketiganya mendapatkan perintah yang sama, yaitu apa? Umira bihi fasuhiba ala wajhi tsumma ulqiya finnar. Ya, Allah perintahkan malaikat untuk menarik wajah mereka dan dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Yang ke-10,
Membaca isti'adzah ya, ketika membaca Al-Quran, membaca isti'adzah ketika membaca Al-Quran. Ayasta'idal qari minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya. Bentuk dari isti'adzah ada boleh a'udzu billahi minasyaiton, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, boleh. Dan yang paling utama adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebagaimana yang ada di dalam surah An-Nahl tadi, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Isti'adzah ini dilakukan ketika kita baca sendiri. Tapi kalau dalam halaqah banyak, dalam satu halaqah itu yang membaca isti'adzah hanya orang pertama saja. Hanya orang pertama. Yang pertama, bagian kanan biasanya kita suruh. Maka orang kedua sampai akhir nggak perlu baca isti'adzah lagi. Ya, nggak perlu baca isti'adzah lagi. Ya. Jadi baca isti'adzah itu sebagai syiar bahwa Al-Quran itu sedang dibacakan. Jadi cukup hanya orang pertama aja, yang selanjutnya nggak perlu membaca isti'adzah. Membaca bismillah silakan, tapi isti'adzah tidak perlu. Yang ke-11, tahsinus shaut bil Quran, yaitu memperindah suara ketika membaca Al-Quran. Dari Abu Hurairah annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma adzinallahu li syai'in ma adzina lin nabiyyin hasinus shauti bil Quran yajharu bihi. Ia mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah Allah mengizinkan sesuatu apa yang Allah izinkan kepada Nabi SAW dari memperindah suara ketika membaca Al-Quran yang ia jaharkan, yang ia suarakan, lantangkan, ia keraskan. Nah, jadi di sini anjuran kepada kita ketika kita membaca jahar ya dengan suara lantang, dengan suara yang keras, kita harus memperindah suara kita. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, Zainul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Kemudian yang ke-12, tidak boleh mengeraskan suara ketika kita ada orang lain. Tidak boleh mengeraskan suara Al-Quran kita, bacaan Al-Quran kita ketika bukan tidak boleh ya, dianjurkan untuk tidak mengeraskan suara kita ketika kita membaca Al-Quran dan ada orang lain di samping kita. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqah. Orang yang suaranya lantang dalam membaca Al-Quran, ia seperti orang yang menampakkan sedekah. Wal musiru bil Quran kal musiri bis sadaqah. Dan orang yang membaca Al-Quran secara lirih seperti orang yang sedang bersembunyi dalam bersedekah. Ya. Jadi jangan sampai di sini maksudnya adalah ketika kita membaca Al-Quran mengganggu orang lain, ya, mengganggu orang lain. Di sini Nabi SAW sampai mempermisalkan orang yang suaranya lantang seperti orang yang menampakkan sedekah, dan orang yang membaca dengan suara yang lirih, suara yang pelan, ya seperti orang yang sedang sembunyi-sembunyi bersedekah. Yang ke-13, berhenti membaca ketika ngantuk. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qama ahadukum minal laili fasta'jama al-Qur'anu 'ala lisani falam yadri ma yaqul falyattaji." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang di antara kalian bangun malam, kemudian ketika ia membaca Al-Quran,
lisannya itu tidak jelas lagi, dia tidak tahu apa yang ia baca, falyaqtadi, hendaknya apa? Dia tidur. Hendaknya dia tidur. Jadi bangun di sini anjuran untuk kita bangun malam. Kemudian ketika bangun malam dianjurkan juga kita untuk membaca Al-Quran. Nah, ketika kita membaca Al-Quran tadi dan kita dalam kondisi ngantuk, ya, dalam kondisi ngantuk sehingga bacaan kita sudah tidak jelas lagi apa yang dilafalkan, apa yang diucapkan, maka apa? Hendaknya tidur. Ya, jadi ini anjuran ketika kita membaca Al-Quran dan terasa ngantuk sekali, maka hendaknya kita tidur. Dan ini bentuk dari penghormatan kita kepada Al-Quran, karena kita sedang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai salah melafalkan sehingga salah arti nantinya. Kemudian yang terakhir yaitu tidak membaca Al-Quran dalam ruku maupun dalam sujud. Ya, tidak membaca Al-Quran dalam ruku maupun dalam sujud. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Ya. Tidaklah aku melarang seseorang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan ruku ataupun dalam sujud. Fa'amar ruku fa'azimu fihi Rabb. Ketika ruku maka agungkanlah Rabb di dalam ruku tersebut. Wa amma sujud fajtahidu fi du'a. Maka ketika sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun ayustajabalakum. Karena ketika sujud tadi itu lebih layak untuk dikabulkan doanya bagi kalian. Di hadis ini kita ada faidah. Yang pertama, kita memperbanyak doa dalam sujud. Walaupun doa tersebut itu dari Al-Quran, tidak mengapa. Karena pada saat itu kita sedang tidak membaca Al-Quran. Tapi apa? Kita sedang membaca doa. Contoh misalkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini dari Al-Quran. Ya. Di situ kita sedang tidak membaca Al-Quran. Atau Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala sholihan tardah wa aslih fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya. Itu di dalam ayat juga, tapi tidak termasuk apa sedang membaca ayat ketika sujud tadi, tapi sedang membaca doa. Itu saja mungkin pada malam hari ini. Alhamdulillah kita tuntaskan bab seputar adab Al-Quran, dan insya Allah pada pekan ketiga nanti kita akan masuk pada pembahasan adab puasa. Insya Allah Ta'ala. Ini mungkin dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri pribadi. Apa yang salah itu datangin dari pribadi. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.